Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan channel Wali Murid 01. Baik, pada video kali ini, saya secara pribadi akan memberikan saran, ada usulan ini kepada Bapak Presiden Prabowo dan juga Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada satu peluang lagi penghematan untuk kementerian ya, yang bisa diambil di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi untuk alokasi buku ini, Pak Presiden dan juga Pak Menteri, jadi ada alokasi dana untuk pembelian buku, mungkin diambilkan dari dana BOS. Sebenarnya buku diktat ya, buku materi, buku diktat itu yang sekarang tiap tahun harus berganti buku, alangkah baiknya kalau itu dilakukan tidak tiap tahun. Jadi mungkin 3 tahun sekali, jadi buku itu masih bisa diturunkan. Karena sekarang kan buku diktat itu kan nggak beli. Untuk orang tua murid ini kan tidak beli. Yang beli hanya LKS mungkin yang masih ada sebagian yang beli. Jadi untuk buku diktat, buku materi itu belinya satu kali. Dan itu bisa di tahun pertama bisa diturunkan kembali untuk ke adik kelasnya selama 2 generasi. Insya Allah dalam 2 generasi ini buku ini belum rusak karena pengalaman saya pribadi, Bapak Ibu dan juga Pak Menteri ya. Jadi buku diktat itu, buku materi itu tiap semester kan ganti, semester ganjil, terus semester genapnya ganti. Jadi dipakainya cuma 6 bulan. Dan kondisi buku itu masih bagus, Bapak Ibu. Kondisi bagus dan masih layak dan bisa dibaca. Ini pengalaman dari putra-putri saya pribadi. Saya lihat buku tiap 6 bulan ganti. 6 bulan ganti artinya setahun kan 2 kali. Di tahun berikutnya sudah nggak bisa dipakai oleh adik kelasnya. Alangkah baiknya itu bisa diturunkan. Jadi buku yang sudah diberikan kepada murid sekarang tahun ini, nanti selesai per semester ditarik kembali oleh pihak sekolah masuk ke perpus, disimpan di perpus. Nanti semester genap juga gitu. Di selesai semester genap habis ujian kenaikan kelas langsung ditarik lagi oleh pihak sekolah. Nanti di semester ganjil berikutnya buku itu dikeluarkan untuk adik-adik kelas mereka. Bisa dipakai lagi. Kenapa itu bisa dipakai lagi? Kalau saya amati, anak saya itu yang nomor 1 sama nomor 2 itu beda 1 tahun. Jadi cuman misalkan yang nomor 1 kelas 6 SD, yang nomor 2 ini kelas 5. Begitu saya lihat di kelas berikutnya, bukunya itu sama, materinya intinya sama, cuman beda kata-kata. Jadi intinya bukunya itu masih dipakai dan masih relevan untuk generasi berikutnya. Kecuali kalau ada lompatan lompatan ilmu, misalkan anak kelas 1 harusnya sekarang ini kan lazimnya buku-buku itu kan tentang kalau matematika, pelajaran matematika tentang penjumlahan. Nah, itu bisa terjadi lompatan ilmu, nanti kalau kelas 1 harus wajib bisa perkalian. Nah, itu baru bukunya ganti boleh. Tapi selama ini kan kelas 1 ya begitu-begitu aja. Pasti sesuai dengan daya pikirnya ya, kemampuan berpikirnya. Pasti penjumlahan. Nah, yang harus ganti itu LKS-nya, karena LKS itu kan langsung ditulis sama siswa. Jawabannya ada langsung ditulis di buku itu. Nah, itu aja yang perlu diganti. Kalau buku diktatnya, buku materinya itu sebenarnya nggak perlu ganti, nggak apa-apa. Kalau menurut saya, monggo Bapak Ibu yang punya pandangan mungkin berbeda dengan saya ya. Karena saya lihat itu numpuk tiap tahun itu.
Satu anak itu satu kardus air mineral itu, penuh 2 semester, buku diktatnya aja. Ini nih, ini buku diktat untuk anak saya yang kelas 6, segini nih, 1 semester. Nanti semester berikutnya juga segitu ya, numpuk segitu. Dan ini kondisi bukunya masih bagus-bagus, bisa dibaca, masih bagus. Saya bilang masih bagus kondisinya. Nah, itu kan bisa penghematan untuk pihak pemerintah ya ini. Bisa untuk hemat ini Pak Presiden sama Pak Menteri ini. Ini bisa menghemat berapa triliun ini kalau dari buku saja. Nanti kalau pembelian buku itu diambilkan dari dana BOS, ya kurangin saja dana BOS-nya. Misalkan jatahnya itu satu sekolah itu misalkan 100 juta dana BOS-nya. Ambil sebagian yang untuk pembelian buku diktatnya, ambil dananya. Sudah numpuk. Bayangkan kalau hitung-hitungan nih, hitung-hitungan. Siswa-siswi pelajar sekarang itu anggap aja 30 juta jumlahnya. Kalau satu buku diktat itu kita beli di percetakan itu, misalkan pemerintah beli, harganya 10.000. Ada 7 mata pelajaran aja, sudah 70.000. Kalikan, 70.000 kalikan 30 juta siswa. 2T, uangnya 2T selama 1 tahun itu. Bisa lebih, karena ini saya ambil 1 semester ya, 7 buku. Nanti semester berikutnya beli lagi kan, disediakan lagi bukunya. Bisa lebih, bisa 2 kalinya. Itu kalau harganya 10.000 satu buku. Ya ambil rata-rata segitulah biar mudah menghitungnya. Bayangkan ada berapa T uang itu yang bisa dihemat, bisa ditarik pemerintah. Jadi biar nggak tanggung-tanggung, kalau mau menghemat, hemat sekalian. Namun tidak mengurangi esensi dari pendidikan, karena buku itu bisa diturunkan. Bapak Ibu aja dah yang kelahiran, artinya yang sekolah di tahun, mulai sekolah SD di tahun 70, 80, bukunya masih bisa diturunkan ke adik-adik kelasnya. Kita bahkan tidak perlu beli, kita cuma pinjem di kakak kelas kita, pasti dikasih tuh untuk pelajaran 1 tahun berikutnya. Kualitasnya seperti apa? Kualitasnya seperti pemimpin kita yang sekarang memimpin negara kita, yang sudah berumur 40 sampai 50 tahun itu, mereka pasti mengenyam merasakan dulu buku itu bisa minjem dari kakak kelasnya, tidak perlu beli. Kualitasnya mungkin kualitas mutu mutu lulusannya ya Betty lah, saya nggak bilang jauh lah. Tapi yang jelas pemimpin-pemimpin kita itu yang sekarang duduk di pemerintahan itu, orang-orang pinter itu, dulu bukunya juga dari minjem. Nggak difasilitasi harus beli. Harus dikasih tiap tahun ganti, tiap tahun ganti. Ambil aja 3 tahun saja sudah cukup dipakai 3 generasi. Masih layak karena makanya cuma 6 bulan, tiap 6 bulan. Baru nanti kalau ada yang hilang atau yang rusak baru diganti. Dan itu tugasnya Dignas sambil memberdayakan perpustakaan yang sekarang ada di sekolah-sekolah. Baik, itu saja video dari kami, wali murid. Sekedar saran saja, jadi kalau menghemat, hemat sekalian dari pembelian buku ini bisa dihemat untuk pemasukan pemerintah. Syukur-syukur dana penghematan itu bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Caranya gimana? Nanti kita sambung di video berikutnya. Baik, terima kasih. Sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang menonton video ini. Terima kasih bagi para penonton yang masih setia menonton video wali murid. Saya tunggu kritik sarannya di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.